Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa baru. Saya Elis Komarsari, Ketua Jurusan PIAUD IAIN Batu Sangkar, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di IAIN Batu Sangkar. Izinkan saya memperkenalkan program studi PIAUD IAIN Batu Sangkar. Nah, apa sih PIAUD itu? Mungkin teman-teman sudah kenal dengan nama PG PAUD. Sekarang nama PIAUD itu singkatan dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, saya akan menceritakan bagaimana sejarahnya diselenggarakan program studi Islam Anak Usia Dini di IAIN Batu Sangkar. Nah, program studi pendidikan Islam IAIN Batu Sangkar, program studi pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Batu Sangkar diselenggarakan dari tahun 2012. Nah, namun bukan dengan nama PIAUD, tapi dengan nama IPAUDI. Nah, ketika itu IPAUDI itu merupakan konsentrasi dari jurusan kependidikan Islam. Nah, selang 2 tahun kemudian pada tahun 2014 konsentrasi IPAUDI berubah menjadi jurusan PGRA. Nah, apalagi PGRA? PGRA itu Pendidikan Guru Raudatul Atfal. Nah, pada tahun 2014 Pendidikan Guru Raudatul Atfal menjadi sebuah jurusan baru di IAIN Batu Sangkar. Kemudian 2 tahun kemudian pada tahun 2016 berubah kembali namanya menjadi PIAUD. Ini sesuai dengan ketentuan dari Dirjen Pendidikan Tinggi Islam yang mengubah semua nama jurusan PIAUD berdasarkan nomenklatur di seluruh perguruan tinggi agama Islam. Nah, ketika kita bicara PIAUD, PIAUD itu kenapa kok berubah jadi PIAUD dari PGRA? Nah, bahwa ini didasarkan pada perkembangan kajian keilmuan. Kalau PGRA itu sebatas pada pendidikan guru di lembaga PAUD. Nah, kalau sudah PIAUD sama dengan PG PAUD kalau di perguruan tinggi umum. Nah, ini kajiannya lebih besar lagi, di mana teman-teman nanti akan mengkaji tentang pertumbuhan dan perkembangan anak dari usia 0 sampai 6 tahun. Nah, dengan cakupan yang luas di keilmuan itu, maka profil lulusan nanti teman-teman tidak hanya akan menjadi guru PAUD, namun pertama lulusannya itu nanti teman-teman bisa menjadi pendidik PAUD baik di lembaga TK, RA, kelompok bermain maupun tempat penitipan anak. Kemudian teman-teman juga dibekali dengan kemampuan untuk menjadi kepala sekolah pada lembaga PAUD, menjadi supervisor, kemudian yang ketiga menjadi edupreneur. Nah, ini edupreneur itu apa? Edupreneur itu berwirausaha khususnya di bidang PAUD. Contohnya apa? Yaitu wirausaha dalam pengembangan alat permainan edukatif. Nah, kemudian itu ada lagi peluang untuk teman-teman ketika berkuliah di jurusan PIAUD, yaitu sebagai staf di Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, itu terkait peluang kerja ketika teman-teman nanti lulus sebagai alumni PIAUD. Kemudian jurusan PIAUD IAIN Batu Sangkar memiliki visi integratif, interkonektif, berkearifan lokal dan bereputasi nasional dalam keilmuan pendidikan Islam anak usia dini pada tahun 2020. Nah, dengan visi ini ada beberapa misi yang kami emban, yaitu pertama menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran calon guru PAUD yang berkearifan lokal, kemudian integratif, interkonektif. Integratif, interkonektif itu seperti apa? Yaitu beda dengan perguruan tinggi lain, bahwa yang namanya PIAUD itu didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi teman-teman nanti kajiannya tidak hanya terkait psikologi umum, tapi bagaimana cara mendidik anak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kedua, untuk mencapai visi juga kami melaksanakan penelitian, di mana teman-teman mahasiswa semua dilibatkan dalam proses penelitian. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang PAUD, contohnya yaitu melakukan pelatihan-pelatihan pada guru di kabupaten, di nagari, di Jorong, dan lain-lain. Kemudian untuk menjadi unggul, maka kami tidak juga terbatas pada pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian, tapi didukung dengan pengelolaan manajemen yang baik dan kemudian kerjasama antar perguruan tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, itu terkait misi kami. Kemudian terkait berapa banyak SKS yang diampu di jurusan PIAUD. Nah, di jurusan PIAUD SKS berjumlah 150 S3 SKS dan teman-teman wajib mengambil 145 SKS, terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan di sini teman-teman ditawarkan 16 SKS dan wajib mengambil 8 SKS.
PKS. Itu terkait perkuliahan, dan perkuliahan terdiri dari tatap muka, kemudian teman-teman juga banyak nanti praktik ya, karena di PAUD itu keterampilan yang diutamakan. Di PIAUD terdapat banyak fasilitas. Pertama, labor musik, seni tari, labor micro teaching, kemudian labor bengkel APE, labor kesehatan dan gizi, dan kita juga punya sekolah laboratorium, itu khusus untuk masih terbatas pada tempat penitipan anak, dan sudah diselenggarakan 3 tahun terakhir. Nah, kemudian organisasi apa yang bisa teman-teman ikuti di IAIN Batu Sangkar? Di tingkat jurusan ada Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kemudian di fakultas ada Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa, begitupun di tingkat institut. Nah, selain HMJ, SEMA, DEMA, teman-teman juga bisa mengikuti unit kegiatan mahasiswa yang tersedia di IAIN Batu Sangkar. Baik teman-teman, alhamdulillah selama ini semenjak berdiri mahasiswa PIAUD IAIN Batu Sangkar telah menghasilkan beberapa prestasi, menoreh beberapa prestasi baik di tingkat lokal maupun regional. Nah, dari beberapa prestasi banyak kakak-kakak tingkatnya yang berhasil meraih prestasi sebagai duta genre baik di tanah datar maupun di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian ada juga yang menoreh prestasi sebagai duta wisata Payakumbuh dan duta wisata dari Kabupaten Tanah Datar. Selain menjadi duta wisata dan duta genre, terdapat juga prestasi lain sebagai pemenang karya tulis baik secara lokal maupun nasional. Itu prestasi yang ditorehkan, semoga banyak lagi prestasi-prestasi yang akan ditorehkan kemudian hari. Terkait dengan bagaimana proses administrasi di jurusan, saya selaku ketua jurusan di PIAUD IAIN Batu Sangkar, jurusan PIAUD IAIN Batu Sangkar memiliki satu staf JFU, yaitu Raffi Karani, dan teman-teman bisa memanggil beliau dengan Kak Rani. Jika ada administrasi, persoalan surat menyurat, teman-teman bisa bertanya pada Karani. Nah, kemudian kami juga punya 7 dosen home base program studi, di mana 5 orang berasal dari keilmuan pendidikan anak usia dini, 1 doktor, 4 magister, dan 2 orang lagi, 1 doktor psikologi dan 1 orang lagi magister psikologi. Nah, demikian profil yang bisa saya sampaikan terkait dengan jurusan pendidikan Islam anak usia dini. Apabila ada yang ditanyakan lebih lanjut, teman-teman bisa datang ke jurusan pendidikan Islam anak usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.